Permisi, permisi, permisi. Ini dia nih yang manis, yang legit, yang wangi. Kolak biji salak atau candil sawo Walanda yang sayang banget untuk dilewatkan. Langsung aja Cikidoi. Langsung aja kita sediakan ini dia sawo Walanda, sawo Belanda atau sawo mentega. Ini yang udah mateng itu cirinya itu retak-retak dan wanginya itu semebrak banget. Ini langka banget dan enak banget ya. Dimakan langsung juga, tapi ini dibuat untuk cemilan yang lebih nikmat lagi. Kita kupas dulu untuk kulitnya. Ini untuk kupas kulitnya itu gampang banget ya, dan bisa dilihat ini kalau si buah ini lembut banget. Ini kenapa disebut sawo mentega itu karena lembut banget ya dan enak banget. Nah, kita potong-potong. Ini ada bijinya ya. Bijinya itu seperti sawo, bisa dilihat namun lebih besar dan hanya ada dua biji untuk satu buah itu kalau gak salah. Tuh, bisa dilihat ini tuh lembut banget. Langsung aja kita masukkan ke dalam wadah. Ini aku pakai satu buah aja ya karena banyak banget, cukup banyak. Dan langsung aja habis ini kita masukkan untuk 5 sendok makan untuk tepung tapioka atau kanji. Kalau kalian bisa pakai untuk singkong juga gak masalah. Kita uel-uel ya, kita aduk-aduk. Kita uleni sampai kalis, sampai semua tercampur rata. Seperti ini. Jadi untuk setepungnya itu udah menyatu dengan si buah sawo Walandanya atau sawo menteganya ya. Dan ini adonannya udah jadi, langsung aja kita akan cetak-cetak bentuk-bentuk bulat-bulat seperti biji salak. Jangan terlalu besar ya, nanti kayak biji pel. Aduh, apaan sih? Ini dia nih ya, udah bulat-bulat seperti ini. Kita cetak-cetak bulat-bulat bentuk-bentuk semua adonannya sampai habis. Jangan ada yang tersisa. Yang terakhir dan ini siap kita rebus ya. Oke, ini udah dicetak di bentuk bulat-bulat. Langsung aja yuk untuk proses selanjutnya. Kita sediakan dulu untuk wajan untuk merebus. Kita masukkan 2 gelas air. Ini yang pertama, dan gelas air yang kedua kita masukkan. Kita masukkan untuk 1 gandu untuk gula merah, 3 sendok makan atau 1 gayung untuk gula pasir. Masukkan juga sedikit untuk garam biar ada gurih-gurihnya. Kita nyalakan kompor dan kita didihkan sampai si gula-gula semua bahannya larut dalam air. Seperti ini. Kita masukkan untuk candil atau biji salak yang udah dibentuk-bentuk ya. Kita masukkan semuanya.
kita akan masak sampai mengapung untuk biji salaknya atau candilnya. Ini untuk biji salak dari sawo Walanda ini warnanya itu orange banget ya, jadi warnanya itu cerah banget dan wajib kalian coba, apalagi ini wangi banget. Gak usah pakai vanili atau daun pandan ya, jadi itu mudah dan simple banget. Ini kalau kalian mau bikin bubur candil atau bubur biji salak, bisa kalian tambahkan untuk tepung maizena atau tepung jagung, tepung ketan ataupun tepung kanji ya untuk kuahnya biar kental. Tapi ini aku suka yang encer-encer kayak kolak. Biji salaknya ini udah mengapung ke permukaan. Gak usah lama-lama ini untuk memasaknya. Kita langsung aja bisa matikan untuk kompornya. Kita aduk-aduk sebentar ya. Seperti ini tuh, lihat untuk warnanya itu kuning banget, harum banget ini jujur li ya. Dan ini pakai santan ya, setengahnya aja. Langsung kita aduk-aduk seperti ini, dan ini bener-bener harum banget untuk dulu-dulu di rumah. Harumnya itu lebih light ya dibandingkan dengan waktu sebelum dimakan ya untuk sawo Walandanya. Ini tuh bener-bener rekomendasi banget. Ini langsung aja kita sajikan ya. Dan kita tambahkan lagi untuk santan karanya, santan kentalnya. Dan ini dia nih, udah jadi untuk kolak biji salak sawo Walanda atau candil dari sawo mentega. Ini tuh manis, legit, gurih, wangi banget. Dan untuk biji salaknya itu benar-benar kenyal, lembut dan wajib kalian coba recook di rumah. Yuk, selamat mencoba.